Halo adik-adik kelas 6, jumpa lagi dengan Kak Surya Dharma di sini. Sekarang kita akan mempelajari tema 7 subtema 3 kelas 6. Silakan buka bukunya adik-adik. Muatan materi kita pada pembelajaran subtema 3 ini yang pertama adalah PPKN. Kita akan pelajari tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Yang kedua tentang bahasa Indonesia, kita akan mempelajari tentang bagian dan struktur teks pada pidato. Untuk materi IPA, yang akan kita pelajari adalah tentang perubahan primer dan sekunder pada masa pubertas. Materi IPS yang akan kita pelajari pada subtema 3 ini adalah tentang kerjasama ASEAN di bidang iptek. Sedangkan untuk materi SBDP itu tentang mempelajari tentang pengertian patung, bentuk, dan bahan pembuatnya. Silakan simak baik-baik ya adik-adik. Adik-adik, pelajaran PPKN kita akan pelajari nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima ini antara lain: A. Perilaku suka bekerja keras, selalu menghormati dan menghargai hasil karya orang lain, senantiasa menghormati hak-hak orang lain, bersikap adil terhadap sesama, senantiasa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, berperilaku hemat. Contoh sikap yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari antara lain: menghormati tetangga yang sedang beristirahat dengan tidak berisik atau mengganggunya, belajar dengan sungguh-sungguh, menolong sesuai dengan kemampuan, rajin menabung demi masa depan. Untuk materi bahasa Indonesia yang akan kita pelajari yaitu tentang bagian-bagian atau struktur dari teks pidato. Yaitu yang pertama adalah salam pembuka, pendahuluan, inti, dan penutup. Di mana salam pembuka biasanya berupa ucapan salam atau selamat. Contohnya selamat pagi, selamat siang, atau assalamualaikum. Pendahuluan atau pembukaan adalah struktur pidato yang memaparkan topik persoalan yang hendak dibahas. Biasanya topik permasalahan dalam pidato disampaikan pada tahap pendahuluan. Inti biasanya berupa ajakan atau penyampaian informasi kepada pendengar. Penutup merupakan struktur pidato yang menyampaikan intisari atau rangkuman dari topik pidato yang disampaikan kepada pendengar. Yang terakhir, salam penutup umumnya berisi tentang permohonan maaf, ucapan terima kasih, dan ucapan salam. Sikap yang harus dilakukan saat berpidato antara lain: sopan dalam berbicara, memandang wajah para pendengar dengan ramah, bersikap tenang dan tidak gugup. Untuk materi IPA, masa pubertas merupakan masa peralihan dari anak-anak menjadi remaja. Bisa dikatakan masa pubertas juga masa akil balik. Pada masa pubertas, baik laki-laki dan perempuan mengalami perubahan primer dan perubahan sekunder pada dirinya. Perubahan primer pada masa pubertas merupakan perubahan yang bersifat utama yang terjadi di dalam tubuh. Biasanya perubahan ini terjadi pada diri laki-laki ataupun perempuan yang menandakan bahwa organ reproduksinya sudah mulai aktif. Beberapa contoh kerjasama di bidang pendidikan di ASEAN antara lain: pertukaran pelajar antar anggota ASEAN, meningkatkan kualitas SDM negara anggota-anggota ASEAN agar bisa bersaing di tingkat regional maupun internasional, penyusunan kurikulum sekolah di negara anggota ASEAN yang berprinsip pada demokrasi, berorientasi pada pendamaian dan menghargai hak asasi manusia, mengelola pusat pendidikan bahasa Inggris di Singapura untuk negara anggota ASEAN, mengelola pusat penelitian ilmu pengetahuan dan matematika, ikut serta dalam kerjasama ASEAN Committee on Education, yakni komite yang mengelola kerjasama dalam pendidikan. Berapa tujuan dari kerjasama di bidang iptek antara anggota ASEAN antara lain: A. Mendorong munculnya ahli teknologi. B. Meningkatnya kemampuan dan jumlah tenaga ahli di negara ASEAN.
C. Memberi dukungan dan bantuan dalam pengembangan aplikasi, temuan, dan juga riset. Materi seni budaya dan prakarya yaitu tentang patung. Patung termasuk salah satu karya seni 3 dimensi karena memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Ciri-ciri sebuah patung antara lain mempunyai warna, bentuk, dan juga tekstur. Jenis patung berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu seni patung figuratif dan seni patung non-figuratif. Seni patung figuratif ialah bentuk patung yang dibentuk dengan meniru bentuk secara alamiah, misalkan bentuk manusia, hewan, atau tumbuhan. Sedangkan seni patung non-figuratif ialah kreasi seni rupa patung yang dibentuk tidak seperti wujud asli. Wujud seni patung umumnya menghadirkan garis-garis membentang atau memanjang, lubang, lekukan, benda, dan sebagainya. Sedangkan berdasarkan jenis seni patung berdasarkan posisinya dibagi menjadi dua, yaitu patung zone boss, yaitu patung yang berdiri sendiri dan lepas di kanan kirinya, dan kedua patung relief, yaitu bentuk patung yang melekat pada permukaan dinding. Jenis seni patung berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi A. Patung religi, B. Patung monumen, C. Patung seni, D. Patung kerajinan, E. Patung arsitektur, dan F. Patung dekorasi. Sedangkan teknik dan bahan pembuatan patung, yaitu yang pertama dengan teknik butsir. Butsir adalah salah satu teknik pembuatan patung dengan mengurangi bahan lunak seperti tanah liat, gips, dan bahan yang berstruktur lunak yang lain hingga terbentuk kreasi patung mempunyai nilai seni. 2. Teknik modeling. Modeling adalah teknik dalam membuat patung dengan membuat model lebih dulu dan kemudian dibuat patung sesungguhnya. Yang ketiga, teknik merakit. Teknik ini nyaris serupa dengan permainan puzzle, yakni dengan membuat bahan dasar patung setelah itu menyusunnya. Yang terakhir adalah teknik cor. Teknik ini umumnya dipakai dalam proses pengerjaan patung dengan bahan dasar logam. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya pembahasan tema 7 subtema 3 kita. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.